Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Ahmad Faiz Alamsyah, NIM 2018 101 103 11234. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal, yaitu mengenai mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Iva. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Apa sih pengertian dari pasar modal itu? Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor atau yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan pengertian dari hukum penanaman modal itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Penanaman modal ini tentunya bisa dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka terminologi pasar memiliki perbedaan arti dengan terminologi penanaman. Hukum pasar modal lebih ditujukan kepada penanaman modal tidak langsung atau indirect investment. Sementara itu, hukum penanaman modal lebih mengarah kepada aspek penanaman modal yang sifat langsung atau direct investment. Sehingga keduanya memang jelas memiliki perbedaan letak. Nah, letak perbedaannya antara keduanya yaitu hukum pasar modal tujuan investasinya adalah jangka pendek, sedangkan hukum penanaman modal tujuan investasinya menekankan kepada investasi yang jangka panjang. Kemudian apa sih tujuan dari pasar modal itu? Nah, tujuannya yaitu mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian dasar hukum pasar modal. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang rekan-rekan lihat pada slide, dasar hukum pasar modal itu ada banyak ya, ada 10. Tapi di sini saya cuma menulis 7 karena keterbatasan slide. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 95 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian bisa baca sendiri ya. Nah, klasifikasi pasar modal ada 3. Yang pertama itu primary market atau pasar perdana. Kemudian yang kedua atau secondary market atau pasar sekunder. Kemudian yang ketiga third market atau pasar ketiga. Nah, pasar perdana atau primary market di sini adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Kemudian, pasar sekunder atau secondary market adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Kemudian yang ketiga, pasar ketiga atau third market adalah sarana transaksi jual beli efek antara market maker atau anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Kemudian, instrumen pasar modal yang pertama ada saham. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Jika kalian menanam modal di suatu perusahaan, maka kalian ikut andil dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Nah, keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut disebut dengan dividen. Kemudian, saham itu menurut segi manfaatnya bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, saham biasa atau common stock adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, saham preferred atau preferred stock adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferred akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketetapan pembayaran dividen preferred agar tidak lengser. Kemudian yang ketiga, saham istimewa, yaitu saham yang memberikan hak lebih kepada pemegangnya dibanding pemegang saham lain atau golden share. Nah, kemudian
beberapa teori saham biasa disebut dari segi kinerja perdagangan, yaitu yang pertama blue chip stock, kemudian yang kedua ada growth stock, kemudian yang ketiga ada defensive stock, kemudian yang keempat ada cyclical stock, kemudian yang kelima ada income stock. Nah, rekan-rekan sekalian bisa membaca sendiri ya pengertiannya, karena di sini saya ada keterbatasan waktu. Selanjutnya ada speculative stock, kemudian junk stock, kemudian ada emerging growth stock. Nah, kemudian jenis saham jika dilihat dari cara peralihannya terdiri atas yang pertama, saham atas unjuk atau bearer stock. Nah, pengertiannya, saham yang tidak mencantumkan nama pemilik saham tersebut sehingga sangat mudah dialihkan. Siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham ini, maka ia dikatakan sebagai pemegang saham tersebut. Kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut. Sertifikat saham atas unjuk ini dibuat dengan kertas berkualitas tinggi seperti uang agar tidak terjadi pemalsuan. Kemudian yang kedua, saham atas nama atau registered stock. Saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya sehingga untuk pengalihan ada prosedur khusus yaitu melalui pencatatan dokumen peralihan. Yang kedua, instrumen pasar modal yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Selain perusahaan, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan, misalnya perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Jenis obligasi berdasarkan jaminan. Yang pertama, obligasi dengan jaminan. Obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah ada guaranteed bonds, mortgage bonds, kemudian collateral trust bond. Kemudian yang kedua ada obligasi tanpa jaminan. Nah, obligasi tanpa jaminan ini yaitu obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijaminkan dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Dilihat dari segi nilai nominal. Kemudian jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Yang pertama ada obligasi kupon, yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik, triwulan, semesteran, atau tahunan. Kemudian yang kedua obligasi tanpa kupon, kebalikannya dari obligasi kupon. Kemudian jenis obligasi berdasarkan tingkat bunga. Yang pertama obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga ngambang, dan obligasi dengan bunga campuran. Kemudian obligasi berdasarkan waktu tempo ada 3. Yang pertama obligasi jangka pendek, yaitu sampai dengan 1 tahun. Kemudian yang kedua obligasi jangka menengah, yaitu 2 sampai 5 tahun. Kemudian obligasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Yang terakhir, instrumen pasar modal yaitu derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia berupa warrant dan right. Warrant yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian right yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain atau hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga disebut dengan emiten. Kemudian pemain utama pasar modal itu ada emiten yang sudah sering kali saya sebut tadi. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Kemudian yang kedua ada investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjaminkan terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada perantara perdagangan efek atau pialang. Pialang merupakan perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Kemudian yang kelima, ada manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Kemudian larangan dalam pasar modal. Yang pertama, penipuan dan manipulasi. Contohnya, menipu pihak lain dengan cara apapun. Kemudian membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau mengungkapkan fakta yang material. Kemudian yang kedua, perdagangan orang dalam atau insider trading. Contohnya larangan bagi orang dalam, larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam, kemudian perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sanksi terhadap larangan. Jika suatu larangan tersebut dilanggar, maka terdapat sanksi yang akan diterbitkan. Yang pertama yaitu sanksi administrasi, kemudian yang kedua mengenai sanksi pidana.